Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Indana Khairunisa, NIM D 2017-1076. Di sini saya akan menjawab pertanyaan soal dari ujian komprehensif. Yang pertama, mengapa sedekah termasuk dalam rukun Islam dan apa makna serta implikasi menurut Al-Qur'an dan juga hadis. Nah, seperti yang kita tahu, rukun Islam adalah pondasi wajib bagi orang-orang yang beriman dan merupakan dasar dari kehidupan seorang mukmin gitu. Maka dari itu, rukun Islam adalah hal-hal yang wajib dilaksanakan bagi kita selaku umat muslim. Nah, mengapa sih sedekah sendiri termasuk dalam rukun Islam? Karena kalau kita lihat dari keutamaannya, sedekah memiliki 3 keutamaan. Yang pertama, dapat menghapus dosa, mendapat naungan di akhirat, serta dapat memberkahkan harta yang kita punya. Allah menyuruh kita untuk bersedekah karena banyak sekali manfaatnya bagi kehidupan kita serta bagi kehidupan orang lain tentunya gitu. Menurut surat Quran surat Al-Baqarah ayat 261 menjelaskan perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 benih pada tiap bulir 100 biji. Dan Allah melipat gandakan ganjaran bagi orang-orang yang Dia kehendaki, dan Allah Maha luas karunia-Nya dan serta Maha mengetahui. Adapun dari hadis yang artinya telah menceritakan kepada kami, Ma'had bin Khalid berkata, Allah mendengar Harithah bin Wahab berkata, aku mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma sholli alaihi, bersabda, bersodakohlah, karena nanti akan datang kepada kalian suatu zaman yang ketika itu seseorang berkeliling dengan membawa sodakohnya, namun dia tidak mendapatkan seorang pun yang menerimanya. Lalu seseorang berkata, seandainya kamu datang membawanya kemarin, pasti aku akan menerimanya. Adapun hari ini tidak akan membutuhkan lagi. Hadis riwayat Al-Bukhari. Pertanyaan selanjutnya, berikan 3 contoh kegiatan yang berkaitan dengan firman Allah yang berbunyi, di akhir zaman maka orang yang menegakkan kebaikan dan kebenaran laksana memegang bara api di kedua tangannya. Nah, jadi 3 contoh kegiatan itu adalah yang pertama berdakwah, yang kedua membaca Al-Quran, dan juga yang ketiga bersodakoh. Lalu pertanyaan selanjutnya, aliran keagamaan dalam Islam sudah ada sejak 14 abad yang lalu. Apa saja aliran itu? Yang pertama adalah aliran Khawarij. Nah, jadi gerakan Khawarij ini berakar sejak zaman Khalifah Utsman bin Affan dibunuh gitu. Dan kaum muslimin kemudian mengangkat Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah. Nah, ketika itu kaum muslimin mengalami kekosongan kepemimpinan selama beberapa hari. Setelah Utsman bin Affan dibunuh oleh orang yang membencinya, kemudian kaum muslimin mengangkat Umar bin Khattab sebagai khalifah. Setelah beberapa hari muslimin hidup tanpa seorang khalifah gitu. Kabar kematian Utsman kemudian terdengar oleh Muawiyah, yang mana dia masih memiliki hubungan kekerabatan dengan Utsman bin Affan. Nah, sesuai dengan syariat Islam, Muawiyah berhak menuntut belas atas kematian Utsman gitu. Mendengar berita ini, orang-orang Khawarij pun ketakutan, kemudian menyusup ke pasukan Ali, dan Muawiyah berpendapat bahwa semua orang yang terlibat dalam pembunuhan Utsman bin Affan harus dibunuh gitu. Sedangkan menurut Ali berpendapat bahwa orang yang dibunuh hanya orang yang membunuh Utsman gitu. Karena tidak semua orang yang terlibat dalam pembunuhan itu diketahui identitasnya gitu. Dan akhirnya terjadilah perang Siffin karena perbedaan antara dua pendapat tadi gitu. Kemudian dari masing-masing pihak ini mengirim utusan untuk berunding dan terjadilah perdamaian antara kedua belah pihak. Melihat hal ini, orang-orang Khawarij pun menunjukkan jati dirinya dengan keluar dari pasukan Ali bin Abi Thalib gitu. Mereka ini kaum Khawarij merencanakan untuk membunuh Muawiyah bin Abi Sufyan dan Ali bin Abi Thalib, tetapi yang berhasil mereka bunuh hanya Ali bin Abi Thalib gitu. Nah, sedangkan kalau sekarang ini kaum Khawarij itu ini ya, berlandasan rahmatan lil alamin, untuk membuat Islam yang moderat, mainstream gitu.
Yang kedua adalah Syiah. Nah, Syiah yang dulu itu adalah Syiah ini adalah suatu sekte pecahan dari Islam. Jadi di dalam keyakinan Syiah ini dikatakan bahwa Rasul Muhammad menunjuk Ali bin Abi Thalib sebagai penggantinya dan imam setelahnya gitu. Dan Syiah sekarang itu masih ada paham Syiah, masih tetap ada gitu, tetap sama, masih menganggap Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah pengganti Nabi dan mengagungkan Ali serta keturunannya gitu. Jadi pemikiran ini masih ada. Terus selanjutnya ada kaum Mu'tazilah gitu. Kaum Mu'tazilah ini muncul di Basra, Irak pada abad kedua Hijriah. Nah, kelahirannya ini bermula dari tindakan Wasil bin Atta yang berpisah dari gurunya Imam Hasan Al-Basri karena perbedaan pendapat gitu. Jadi Hasan Al-Basri ini berpendapat ada seorang mukmin yang melakukan dosa besar masih berstatus mukmin. Sementara Wasil bin Atta berpendapat bahwa muslim yang berdosa besar bukanlah mukmin. Jadi bukan kafir juga gitu, tapi bukan kafir gitu. Nah, sedangkan sekarang aliran Mu'tazilah yang sudah tidak berkembang lagi, aliran Mu'tazilah ini tidak berkembang lagi dikarenakan sebagian aliran yang mengagungkan kemampuan akal sehingga pemikiran kalam atau teologi yang mereka kembangkan bercorak rasional dan liberal gitu. Lalu ada Murji'ah. Murji'ah ini latar belakangnya dari kemunculan aliran Murji'ah adalah ketidaksetujuan dengan pendapat kaum Khawarij gitu. Jadi orang yang menghukumi kafir orang-orang yang melakukan dan menyetujui tahkim gitu. Ajaran pokok Murji'ah ini pada dasarnya bersumber dari gagasan atau doktrin irja yang diaplikasikan dalam beberapa persoalan baik politik maupun teologis gitu. Nah, jadi aliran Murji'ah ini mengalami perkembangan yaitu dengan terbagi menjadi beberapa sekte yang kecil-kecil. Hal ini dikarenakan karena perbedaan pendapat yang bersifat internal tentang permasalahan yang muncul begitu. Ya, jadi Murji'ah sekarang, kalau Murji'ah sekarang itu, aliran Murji'ah sekarang itu sudah tidak ada lagi gitu, tetapi pemahaman yang digariskan kelompok ini masih tetap lestari dalam kehidupan teologi Islam yang tersisa gitu. Paham selanjutnya adalah paham Qadariyah. Nah, Qadariyah ini adalah sebuah ideologi atau sekte bid'ah di dalam akidah Islam yang muncul pada pertengahan abad pertama Hijriah di Basra gitu, di Basra, Irak. Kelompok ini memiliki keyakinan mengingkari takdir, yaitu bahwasanya perbuatan makhluk berada di luar kehendak Allah dan juga bukan ciptaan Allah gitu. Jadi para hamba berkehendak bebas menentukan perbuatannya sendiri dan dan makhluk sendiri yang menciptakan amal dan perbuatan sendiri tanpa adanya dalil dari Allah gitu. Nah, sedangkan sekarang ya Qadariyah yang sekarang itu yang ada hanya berdampak pada pemikirannya saja gitu. Lalu ada Jabariyah nih. Nah, Jabariyah menurut Asy-Syartani, Jabariyah adalah paham yang menafikan perbuatan dari hamba secara hakikat dan menyerahkan perbuatan tersebut kepada Allah. Nah, artinya manusia tidak punya andil sama sekali dalam melakukan perbuatannya gitu. Jadi Tuhanlah yang menentukan atas segala-galanya gitu. Jadi keyakinan Jabariyah ini bertolak belakang dengan keyakinan Qadariyah. Namun keduanya tuh bisa dikatakan menyimpan dari akidah Ahlus Sunnah yang berada di pertengahan gitu. Karena menurut akidah Ahlus Sunnah mengenai takdir bahwa setiap manusia tuh memiliki pilihan dan kebebasan dalam menentukan kehendak gitu. Jadi manusia ini diperintahkan untuk berusaha, yakni diperintahkan berbuat baik dan dilarang berbuat kejahatan, dijanjikan pahala atau ancaman siksa atas konsekuensi dari perbuatan yang dia lakukan gitu. Sementara itu pun apapun yang akan dilakukan sudah ditetapkan atau sudah ditulis dalam takdirnya, yang mana setiap makhluk tidak pernah mengetahui bagaimana takdir kecuali setelah terjadinya gitu. Lalu yang terakhir adalah aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, Ahlus Sunnah wal Jamaah ini adalah
dia yang mengikuti sunnah Nabi gitu. Lalu selanjutnya saya akan membaca surah Al-Fajr dan juga hukum bacaannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal Fajr. Wal Fajr ini hukum bacaannya adalah Qalqalah Sugro ya. Walayalin ash. Hukum bacaan ini adalah mat asli dan idhar. Wasyabhi wal watz. Yang ketiga adalah alif lam asyamsiyah. Walaili idza yas. Yang keempat adalah alif lam al-qamariyah. Hal fi dzalika qasamu lidzil hij. Bacaan yang kelima ada idgham bila gunnah. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Ada mat asli. Irama dzatil imad. Ada mat asli juga. Allati lam yukhlaqu mithluha fil bilad. Ada lam al-qamariyah, qalqalah sugro dan mat asli. Wa samud alladziina jabus sukhati bil wad. Yang ke-9 ini, ayat ke-9 ada mat asli dan qalqalah kubro. Wa fir'auna dil autad. Ada qalqalah kubro lagi. Alladziina taghaw fil bilad. Ada alif lam al-qamariyah dan juga qalqalah kubro. Fa aktsaru fihal fasad. Ada qalqalah sugro, ada mat asli dan juga ada qalqalah kubro. Fa sabba alaihi rabbuka sawta adab. Ada idhar safawi. Inna rabbaka labil mirsad. Ada gunnah dan juga qalqalah kubro. Fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Di ayat ke-15 ini ada gunnah, ifa, mat asli, qalqal dan juga ada qalqalah sugro. Lalu ayat yang ke-16, wa amma idza mabtalahu faqadarah. Wa amma idza mabtalahu faqaddara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Di ayat ke-16 ada bacaan gunnah, mat asli dan qalqalah sugro. Kalla bal tukarrimunal yatim. Di ayat 17 ada mat asli dan qalqalah sugro. Di ayat 18 kalla bal tukarrimunal yatim. Wala tahadduna ala ta'amil miskin. Di ayat 18 itu ada mat asli. Wa ta'kuluna turaban aklan lamma. Di ayat ke-19 ada mat asli, idgham bila gunnah dan juga ada gunnah. Di ayat 20 wa tuhibbunal mala hubban jamman. Ada mat asli dan ifa. Di ayat ke-21 kalla idza dukkatil ardu dakkan. Ada mat asli, ifa dan juga mat iwat. Wajaa rabbuka wal malaku saffan. Di ayat ke-22 ada mat asli, ifa dan juga mat iwat. Lalu di ayat ke-23 waji'a yawmaidin bi jahannama yawmaidin yatadzakkarul insanu wa annahu lahuz dzikra. Ada iklab, ada gunnah, ada idgham bila gunnah, ikhfa dan juga qalqalah sugro. Lalu di ayat ke-24 yaqulu ya laitani qaddamtu li hayatih. Ada mat asli. Lalu di ayat ke-25
Fayaumaidil la yu'adzibu 'adzabahu ahad. Ada idgham bila gunah dan mat asli. Lalu di ayat ke-26, wala yusiku wasaqahu ahad. Ada mat asli dan qalqalah kubra. Di ayat ke-27, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Ada mat asli, ada gunah juga, terus ada qalqalah sugra. Yang ke-28, irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah. Ada mat asli dan idgham bi gunah. 29, fadkhuli fi ibad. Ada qalqalah sugra dan juga mat asli. Wadkhuli jannati. Ada qalqalah sugra dan juga gunah. Lalu saya akan menghafalkan surah Al-Alaq. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal Maaf, saya ulang dari awal. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana layadgha ar-ra'ahu istaghna. Inna ila rabbikar ruj'a. Ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla. Ara'aita in kana 'alal huda aw amara bit taqwa. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Alam ya'lam bi anna Allaha yara. Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin naswiyatin katibatin khati'ah. Falyad'u nadiyah. Sanad'u zabaniyata. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Terus yang terakhir adalah tata cara bertayamum. Yang pertama, niat dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu tayamuma listibahati sholati fardalillahi ta'ala. Yang pertama, dari tempat yang beda. Lalu kita buang. Tempat yang tadi jangan diulangin ya, di tempat lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu selanjutnya adalah tata cara sholat jenazah untuk jenazah laki-laki. Videonya sebagai berikut. Usolli ala hadal mayyiti arba'a takbiratin fardu kifayatin fardalillahi ta'ala. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya. Allahu akbar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahu akbar. Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tahtimna ba'dahu wa ghfir lana wa lahu walladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi